ibaratnya seperti primer ya, yang kemarin kita bahas. Primer itu kan pembatas ya, pembatas awal dan pembatas akhir. Nah, begitupun dengan kehidupan. Ada batas awalnya, yaitu apa batas awalnya? Batas awal kehidupan apa? Lahir. Apa batas awal kehidupan teh? Alam rahim. Ya, alam rahim ya, janin. Sampai kita dilahirkan ya. Jadi batas awal kehidupan kita di dunia itu ketika kita lahir lah ya, kita sebut seperti itu. Kemudian batas akhir kita di dunia adalah Kematian. Adalah kematian ya. Nah, tapi kadang ini mah terutama ibu ya yang tidak selalu aware gitu ya akan kematian. Padahal kematian itu harus kita simpan di pelupuk mata ya. Jadi simpanlah hari akhir di hatimu, kemudian simpanlah harta di tanganmu, dan simpanlah kematian di pelupuk matamu. Nah, artinya apa? Artinya kita harus senantiasa ingat selalu dengan kematian, gitu ya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah ya. Jangan menganggap bahwa dunia ini segalanya ya, karena tidak selamanya kita akan hidup di dunia. Banyak orang yang mengagung-agungkan dunia, tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa gitu. Dunia tidak, kemudian pahala juga tidak, begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan ya satu sama lain, terutama kalian di angkatan 2021 harus lebih kompak ya. Kalau misalnya ada temannya yang udah mulai kendor belajarnya begitu ya, coba dibantu, coba diingatkan seperti itu ya. Ini mulai nanjak jalannya semester 4 ini. Ada beberapa yang sudah mulai, aduh ini saya kayaknya udah nggak kuat gitu. Ada yang seperti itu juga ya di biotek. Ibu sangat memahami kalau bisa bertahan, kalau misalnya tidak bisa bertahan silahkan cari alternatif lain. Tapi jangan lupa tetap dimanapun harus jadi anak yang soleh lah ya, seperti itu. Baik, hari ini kita mulai pembelajaran imunologi. Sebelumnya ada yang memahami apa itu imunologi? Coba, yuk biar Ibu tidak terlalu banyak berbicara ini, dari kemarin Ibu terus berbicara banyak ya. Giliran kalian yang banyak berbicara sok. Imunologi itu apa? Siapa? Nai. Ya, Nai. Sebentar ya. Suaranya teh kurang membeli. Ya, gimana Nai? Sistem kekebalan tubuh. Ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh. Ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh, ya. Terus apa lagi yang lain? Ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh. Yes.
Studi tentang mekanisme biologis dari seluler molekuler. Ilmu yang apa? Itu studi tentang mekanisme biologis dari seluler molekuler serta fungsional sistem imun. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi imunologi ini merupakan ilmu yang banyak berbicara atau banyak membahas mengenai sistem imun ya. Sistem imun atau imunitas. Nah, si imunitas ini dalam konteks biologi secara historis itu mengacu pada pertahanan terhadap patogen ya. Nah, pembelajaran kita di imunologi ini menggunakan beberapa buku ya, salah satunya adalah buku Imunologi Dasar Abbas yang warnanya hijau ya. Nanti kalau insya Allah kalau misalnya ke kampus Ibu perlihatkan ya, atau nanti di foto. Terus juga kita juga menggunakan selular dan molekular imunologi karya Abul Abbas juga ya. Jadi ini yang bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Terus ada beberapa juga referensi lain ya, dari internet juga, dari buku juga gitu. Tapi dirangkum ya sedemikian rupa. Jadi kalian belajarnya tidak harus dari satu buku tertentu ya. Semakin banyak sumber bacaan semakin baik begitu ya. Tapi dilihat juga kadang bacaan yang baik itu biasanya dia bacaan yang baik itu biasanya mudah dimengerti begitu ya. Kita mudah untuk memahaminya seperti itu ya. Nah, jadi imunologi ini kalau boleh Ibu cerita sedikit awal mula mata kuliah imunologi ini dimasukkan ya. Waktu itu kami FGD kurikulum Focus Discussion Group ke Bio Farma. Sebentar ya. Ya, jadi awal mula penambahan mata kuliah imunologi waktu itu kami FGD ke Bio Farma. Kemudian dari hasil FGD salah satunya menyebutkan bahwa Bio Farma menyarankan untuk diadakan penambahan mata kuliah imunologi karena pada saat itu di tahun-tahun awal imunologi itu belum ada gitu ya. Belum ada, jadinya mereka menyarankan untuk menambahkan imunologi. Dan ternyata memang betul gitu ya, imunologi ini memang ilmu yang sangat bagus dan dibutuhkan di bioteknologi kesehatan. Nah, akhirnya kami menambahkan mata kuliah imunologi begitu ya. Nah, mudah-mudahan mata kuliah imunologi ini banyak membawa manfaat bagi kita semuanya ya. Terutama bagi kalian yang menuntut ilmu di Prodi Bioteknologi dan belajar mengenai imunologi. Jadi kita sama-sama belajar ya. Nah, baik, Ibu izin share screen ya, sebentar. Coba ini yang hadir semuanya. Sudah hadir semuanya ini? Belum. Siapa yang belum hadir?
Ardiansyah, Ibu. Iya, Ardiansyah lagi ya. Azhar. Azhar, kenapa Azhar? Sudah diingatkan belum? Sudah diingatkan belum? Belum, Ibu. Coba nanti diingatkan ya. Salah satu Tapi tugas koordinator ya. Tapi waktu naik chat buat bikin grup, Azharnya nggak aktif, Ibu. Iya. Ya, terlihat tidak? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Baik. Nah, jadi imunologi ini merupakan ilmu yang mempelajari sistem imunitas di dalam tubuh, ya. Nah, imunologi ini berasal dari kata imunis atau kebebasan dari membayar pajak, dan juga logos atau ilmu yang berarti ilmu yang mengkaji bagaimana tubuh dapat menghindar dari penyakit. Jadi dulu zaman Yunani begitu ya, ada orang-orang tertentu yang dia itu kebal terhadap pajak. Kebal di sini artinya dia bebas dari membayar pajak begitu. Jadi semacam apa ya? Semacam orang yang berkuasanya lah ya di era tersebut, dan mereka menganggap bahwa diri mereka kuat begitu ya, sehingga mereka tidak perlu bayar pajak gitu. Sok siapa yang berani nagih ke saya gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, sehingga si orang-orang tersebut pada saat itu si komunitas tersebut jadi terkenal sebagai orang-orang yang tidak bisa ditagih pajak begitu. Nah, kata-kata imunis ini terinspirasi dari fenomena tersebut begitu ya. Nah, tapi kalau imunologi yaitu imunis ini merupakan ilmu yang terkait dengan kajian bagaimana tubuh dapat menghindar dari penyakit gitu ya, bukan menghindar dari pajak ya, bukan. Nah, si sistem imunitas ini juga melibatkan sekumpulan sel, jaringan, dan molekul aktif dalam kegiatan tubuh yang berfungsi diantaranya dalam pertahanan terhadap infeksi yang menyerang tubuh atau terhadap bahan-bahan yang merugikan tubuh. Coba kalau misalnya kalian demam ya, itu kira-kira kenapa? Dari sistem kekebalan tubuh yang lagi melawan bakteri atau virus, Ibu. Ya, tubuh sedang bertahan ya, atau virus begitu ya. Nah, itu tandanya sistem imun kita sedang bekerja atau tidak? Ya, Bu. Nah, berarti di dalam tubuh kita ada semacam tentara ya. Ada tentara yang
siap untuk melawan musuh yang datang. Seperti itu. Nah, ternyata si sistem imun tubuh kita ini tuh ditemukannya secara instan. Ternyata beratus-ratus tahun yang lalu itu sudah dimulai perjalanan ditemukannya imunologi begitu. Nah, perjalanan ini terdiri dari beberapa tahap perkembangan. Nah, si tahap perkembangannya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahap empirik, kemudian yang kedua adalah tahap ilmiah, yang ketiga adalah tahap modern. Nah, sampai sini sekarang kalian dibagi kelompok, ya, dibagi kelompok 3 orang, ya. Kemudian di dalam kelompok tersebut kalian cari tahap empirik apa, ininya aja apa, informasi sederhana saja nggak apa-apa ya. Tahap empirik, kemudian tahap ilmiah, dan juga tahap modern imunologi. Ibu beri waktu 15 menit, ya, nanti kita kembali lagi. Tidak harus presentasi, tapi kalian cari informasinya saja. Kemudian nanti siap-siap yang ditunjuk, berarti harus bisa jawab, begitu. Ya. 15 terlalu lama ya, atau 10 menit saja? Cukup Bu, 15 menit. Cukup 15 menit. Ya, berarti dibagi dulu kelompoknya, siapa-siapanya. Kemudian nanti dicari tahap empirik apa, tahap ilmiah apa, tahap modern apa. Sudah bisa dipahami? Bisa dipahami? Ibu, sekelompok 3 orang. Ya, sekelompok 3 orang. Ya. Tahap ilmiah, tahap teknologi. Bukan tahap teknologi. Kalau slide ibunya kecil ya kelihatannya ya di kalian? Cukup, Bu. Cukup, Ibu. Oh, cukup. Iya. Baik. Sok, berjumpa lagi 15 menit lagi ya. Baik, Bu. Mau keluar dulu atau masih stay di sini? Kalau mau keluar dulu juga nggak apa-apa, ngehemat kuota.
Ya, sudah selesai. Halo? Iya, Bu. Sudah? Siap. Jadi ada berapa kelompok? Ada 8, Ibu. Ada 8 kelompok. Ya, silahkan Ibu kocok dulu ya. Nggak dikocok ya, bukan dikocok. Kelompok 4 dan kelompok 7. Kelompok 4 siapa saja? Kelompok 4 mana kelompok 4? Hana, Husna, sama Lisa. Kelompok 7-nya Salma, Selvi, sama Sally. Ya. Sok mangga kelompok 4. Anak kelompok 4 tidak bersuara? Halo kelompok 4. Kelompok 4 tidak ada. Kelompok 7. Kelompok 7? Iya, Bu. Ya, sok silakan kelompok 7. Untuk menginformasikan kepada kita semua apa yang telah didapat dari diskusi kalian. Oke, sebentar, Bu. Sudah belum? Yang sudah siap kelompok mana? Belum ada yang sudah siap ini?
Ayo. Silah Bu, mau nyobain. Ya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan sedikit tentang tahapan perkembangan imunologi. Tahapan imunologi ini terbagi menjadi 3, yaitu tahapan empirik, tahapan ilmiah, sama tahapan modern. Untuk empirik akan dijelaskan oleh saya, terus yang ilmiah dijelaskan oleh Selvi, yang modern akan dijelaskan oleh Sally. Ya. Untuk empirik ini ada yang menyebutkan sebagai pengetahuan yang berasal dari pengalaman indera manusia atau bisa disebut sebagai pengalaman dari manusia. Di imunologi ini pada tahun 132 sampai 163 Masehi, Lapa Mithridates Eupatoris yang ke-6, raja di Pontus atau Yunani, minum racun sedikit demi terus terjadi Mithridatisme, upaya untuk mengebalkan diri terhadap racun. Jadi pada tahun tersebut telah diketahui terjadinya Mithridatisme atau terjadinya pengebalan diri terhadap racun. Terus pada tahun 430 ada seseorang Peloponnesian dari Athena menulis bahwa perawat tidak dapat terkena penyakit Laquena karena kebal. Selanjutnya, fenomena ini dipakai dalam kedokteran sebagai model pencegahan penyakit yang efektif. Pertama kali induksi imunitas dilakukan di Cina dan Turki dengan cara memberikan kusta kering dari pustula smallpox melalui inhalasi ke nostril atau memasukkan potongan kecil ke dalam kulit. Teknik ini dikenal dengan variolasi. Pada tahun 1798, Lady Mary Wortley Montagu melakukan observasi dan ternyata teknik variolasi sangat positif dan selanjutnya diterapkan sendiri pada anaknya. Terus tahapan empirik juga Ya.
Ya, halo. Ibu mohon maaf laptop Salmanya katanya mati. Jadi Oh, aja ya Bu. oke. Jadi untuk tahap empirik itu bisa disimpulkan yaitu cara untuk mendapatkan kekebalan. Nah selanjutnya itu masuk ke tahap ilmiah. Nah, tahap ilmiah ini dikatakan sebagai advanced immunology. Nah, jadi setelah banyak melakukan observasi mengenai cara mendapatkan kekebalan, nah pada tahap ini itu ada perpaduan antara observasi secara individu yang digabung dengan pengalaman Dr. Jenner. Nah, maka muncullah major advanced immunology yang telah mengembangkan induksi imunitas dengan menggunakan kuman kolera atau Pasteurella aviseptia oleh Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur ini melakukan dengan cara berhasil mengkultur bakteri Chlorella. Nah, lalu menginjeksikan pada ayam. Setelah liburan ini, ayam tuh diinjeksi dengan bakteri Chlorella yang lama. Jadi bakterinya itu tidak terawat dan menjadi lemah. Nah, kemudian ayam tersebut itu setelah diinjeksikan itu ayamnya menjadi sakit. Nah, setelah itu Louis Pasteur ini melanjutkan penelitiannya dan diulangi dengan menggunakan bakteri kolera yang fresh dari kultur. Nah, ternyata ayam ini tidak sakit, maka pada tahap ilmiah ini muncullah istilah attenuated strain vaccine. Seperti itu. Jadi pada tahap ilmiah ini muncul penemuan vaksinasinya. Seperti itu, Bu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sally mengenai tahap modern. Selanjutnya yaitu tahap modern. Tahap modern itu melalui imunitas hormonal dan seluler. Nah, pada tahun 1950 telah mengidentifikasi bahwa yang bertanggung jawab terhadap imun humoral dan seluler. Tahap modern ini melalui menjadi 3 tahap, yaitu peran sentral kelenjar, muncul cabang-cabang baru dalam imunologi, lalu pada sistem HLA, lalu memproduksi antibodi. Yang selanjutnya yaitu komponen sistem imun ini terdiri atas 3, yaitu organ, sel, dan molekul. Kumpulan jaringan ini yang mengangkat bakteri dan virus yang masuk melalui tenggorokan dan menghasilkan antibodi pelindung terhadap infeksi bakteri dan virus. Jadi melalui kelenjar ditemukan sepanjang pembuluh dinamakan sesuai dengan tempatnya. Baik. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Sok ditutup dulu atau presentasinya? Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kekurangan informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kelompok 7 akhirnya ada yang presentasi. Baik, ini ada notifikasi panggilan Anda akan berakhir dalam 3 menit. Ini bagaimana? Dilanjut saja dulu, nanti dibuka lagi ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya. Baik, jadi tadi kalian sudah belajar ya, sudah mencari informasi, setidaknya sudah terbayang ya. Ada 3 tahap perkembangan dari imunologi ya. Yang pertama adalah tahap empirik. Tahap empirik ini dia berkaitan dengan
berkaitan dengan tahapan yang sangat awal sekali, begitu ya. Nah, ini terlihat di sini ada seorang raja dari Yunani bernama Mithridates Eupastoris 6 100 sampai 63 sebelum Masehi. Ini kenapa ya berkurang angkanya? Ada yang tahu kenapa? Tidak 132 sampai 135 misalnya. Karena ini sebelum Masehi, ya. Ya, jadi karena ini sebelum Masehi, jadi biasanya penulisannya seperti ini. Nah, jadi si Mithridates ini dia mungkin dianggap sebagai ahli imunologi pertama di dunia, ya. Nah, karena dia seorang raja, dia